Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Luar biasa, karena Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita, menyertai di dalam kehidupan kita. Oke Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita akan melanjutkan materi kita yang telah kita pelajari kemarin ya, tentang air yang hidup. Ini kelanjutannya Saudara. Jadi apa yang kita pelajari kemarin tentang air yang hidup, bahwa air yang hidup itu harus memancar dalam kehidupan kita. Sehingga ketika orang percaya kepada Tuhan, lalu muncul atau timbul mata air di dalam dirinya ini, ketika Roh Kudus nanti beroperasi di dalam kehidupan Anda, memenuhi Anda, aliran-aliran air yang hidup itu akan membual melalui kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, saudara, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Karena di dalam diri kita ini penuh dengan air yang hidup itu. Setiap perkataan kita akan menjadi berkat. Orang miskin, orang yang bangkrut, Anda katakan sukses jadi sukses. Orang sakit, Anda katakan sehat jadi sehat. Kenapa? Ucapan Anda sekarang pancaran air hidup. Ya. Nah, jadi bukan sesuatu yang kayak doa formil, cari ember lalu mencurahkan air gitu. Itu otomatis, saudara, muncul kalau Anda menyadari bahwa ada mata air di dalam hidup Anda, lalu Anda ketemu dengan orang, Anda ngobrol dengan orang itu, aliran hidup itu akan mengalir kepada mereka semuanya. Amin. Nah, oleh sebab itu, persiapkan hati Anda. Walaupun Allah mencurahkan air hidup itu begitu melimpah di dalam kehidupan Anda, kalau bejana Anda itu enggak beres, bejana Anda itu bocor, bejana hati Anda itu retak, seberapapun yang dituang, yang dialirkan oleh Allah ke dalam diri Anda, tidak akan bertahan, alias terbuang semuanya. Sehingga air yang hidup itu enggak bisa memancar, bukan? Kenapa? Ketika harus Anda keluarkan, stoknya hilang. Stoknya nggak ada karena wadahnya, bejana hati Anda bocor atau retak. Ya, nah oleh sebab itu pastikan kalau Anda benar-benar mau menampung air yang hidup itu, bejana hatimu harus utuh di hadapan Tuhan. Amin. Nah oleh sebab itu kelanjutan malam hari ini kita akan berbicara tentang pemulihan bejana hati. Ya, seseorang akan menjadi pancaran air yang hidup bagi banyak orang. Bila bejana hatinya tidak bocor alias atau tidak retak. Sekali lagi ya. Seseorang akan menjadi pancaran air yang hidup bagi banyak orang bila bejana hatinya tidak bocor atau retak. Nah, saudara, ini merupakan persyaratan. Apakah Anda akan menjadi pancaran air yang hidup itu atau tidak? Mungkin kerinduannya ada dalam diri Anda. Tapi kenapa nggak pernah terrealisasi? Setiap Anda melakukan, mungkin Anda aktif dalam pelayanan, Anda berusaha, Anda punya niat, hati, kerinduan untuk mungkin menyembuhkan orang sakit. Ya. Tapi ketika Anda menyembuhkan orang sakit, doa Anda no power. Nggak ada kuasa. Anda mulai berkata, jadilah sembuh, jadilah sehat. Itu si sakit nggak pernah sembuh, nggak pernah sehat. Kenapa? Omonganmu no power. Artinya, omongan yang no power, nggak ada kuasanya ini, itu membuktikan bahwa tidak ada air hidup di dalam diri Anda yang bisa Anda pancarkan kepada orang lain. Ya, kenapa nggak bisa? Kenapa nggak ada airnya? Karena bejananya bocor. Amin. Nah, bicara tentang bejana yang bocor itu seperti apa sih, Pak? Ya, tanda orang yang bejana bocor biasanya yang hatinya luka. Tuhan berkata, tidak dapat melayani aku. Siapa di sini yang masih luka hati? Ya, seneng banget kalau nyanyi lagunya Rahmat Kartolo itu. Tahu nggak lagunya Rahmat Kartolo? Pasti belum lahir semuanya ya.
Kayak tua banget nih ya Gideon nih ya. Ya. Nah, patah hatiku jadinya. Ya. Gitu. Sakitnya tuh di sini kalau zaman sekarang itu ya. Sudah. Dan walaupun dia sebenarnya nggak suka, tapi itu kayak bangga banget gitu ya. Kalau sakit itu terus pamer kemana-mana. Gitu, gitu. Nah, pamer kemana-mana. Telepon sana sini. Tahu nggak? Aku benci, aku kecewa. Ya, dengan si A, dengan ini dan itu segala macam. Ya, dengan Anda bercerita, Anda pamer keadaan Anda. Saudara, itu nggak ada untungnya sebenarnya. Pamer seperti itu. Kalau Anda terluka, jangan cerita ke orang. Ya, kalau Anda luka, datanglah kepada Tuhan. Bila hati terbeban berat, ku datang Yesus. Datang kepada Yesus. Tuhan, pulihkan bejana hatiku ini. Loh, supaya utuh kembali. Nah, jadi kalau Anda merasa Anda luka, itu artinya bejana hatimu itu retak. Apalagi kalau sudah patah semangat, ya, kecewa sampai kelewatan. Nah, itu namanya bejana yang sudah pecah. Itu lebih cepat lagi air yang dialirkan oleh Allah sebagai air hidup yang masuk ke dalam diri Anda itu tak pernah tertampung di dalam diri Anda. Oleh sebab itu, Allah Bapa berkata di sini, ya, ini tegas sekali. Yang hatinya luka tidak dapat melayani aku. Catat baik-baik. Yang hatinya luka tidak dapat melayani aku. Ya, orang yang hatinya luka itu cenderung untuk mengasihi diri sendiri. Mencari perhatian supaya dikasihani. Oh, kamu luka ya. Kasihan banget kamu luka. Ya. Nah, saudara, jadi orang yang luka nggak bisa melayani. Anda mau melayani dengan apa? Nggak ada modal, betul? Karena apa? Hatimu bocor. Nah, orang-orang yang luka seperti ini, sebelum dia terjun dalam ministry, dalam pelayanan, mereka harus masuk bengkel rohani, ya, di Metro Permata 1, ya, Blok C6 nomor 4, sebulan sekali. Ya. Nah, di situ nanti yang bejana hatinya robek, bejana hatinya retak, nanti tak tembel di situ. Ya, nanti tak tembel di situ lalu utuh kembali. Nah, setelah utuh, Anda menampung aliran dari Allah itu, lalu Anda punya modal untuk melayani. Bagaimana Anda bisa mengasihi orang kalau Anda krisis kasih, betul? Anda sedang benci dengan A, B, C, dan sebagainya, lalu Anda mencoba untuk mengalirkan kasih kepada orang. Padahal hatimu isinya benci. Apa yang Anda alirkan? Justru kadang-kadang Anda akan mengotori orang lain karena isi hatimu kebencian. Itu yang sering kita sebut sebagai transfer spirit. Amin. Nah, saudara, hati-hati. Jangan melayani Tuhan dengan hati yang luka. Hatimu harus disembuhkan. Walaupun Anda seorang hamba Tuhan, jadwal Anda mungkin penuh, sehari 4 kali harus pelayanan. Tapi kalau Anda cek hatimu luka, Anda mending stop pelayananmu, lalu Anda datang ke bengkel, datang kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan aku dulu. Ya. Nah, supaya apa? Hidup Anda terus mengalirkan aliran air yang hidup tersebut. Amin. Nah, saudara, sekarang perhatikan kenapa Tuhan bilang seperti itu. Itu sebabnya salah satu pelayanan anakku, maksudnya Tuhan Yesus ya, adalah memulihkan keadaan hati manusia. Nah, inilah yang pernah dikutbahkan oleh Tuhan Yesus di sinagog waktu dia diberi kesempatan untuk berkhotbah ya di sinagog itu, dia ambil kutip Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini ayat yang dikutip oleh Tuhan Yesus
ketika Tuhan Yesus membacakan ayat ini di sinagog, ya. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Ya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan, ya, dari untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungan. Salah satu daripada tugas pelayanan Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus membacakan di sinagog itu, sebenarnya dia sedang memberitahu kepada orang banyak, Dia telah mengurapi aku, Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik, ya, kepada orang sengsara. Lalu berikutnya adalah merawat orang-orang yang remuk hati. Anda lihat ya, Tuhan Yesus itu selalu berjumpa dengan orang-orang yang bermasalah, betul? Orang yang dikucilkan, orang yang kecewa, orang yang patah semangat, orang pokoknya yang sudah down seperti itu ketemu dengan Tuhan Yesus. Bahkan secara umum Tuhan Yesus memanggil mereka semuanya. Marilah kepadaku, hei semua kalian yang letih, lesu, dan berbeban berat. Datanglah kepadaku, nanti aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tadi di dalam ayat yang ketiga, kalau Bapak Saudara baca, yang dilakukan Yesus adalah, ya, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Jadi semangat yang patah itu diganti dengan semangat yang pudar, itu diganti dengan nyanyian puji-pujian. Ya, hati gembira, hati yang bersemangat, yang tidak luka itu. Nah, supaya orang-orang yang telah dipulihkan itu nantinya, kata firman Tuhan di sini, ya, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungan. Dipulihkan, disembuhkan, untuk menyatakan, memperlihatkan keagungan Tuhan kepada semua orang. Nah, saudara, malam hari ini, biarlah berita ini menjadi kabar baik bagi kita semuanya. Mungkin ini ayat yang tepat atau pelajaran yang tepat bagi kita semuanya. Puji Tuhan, hari ini saya boleh ikut Zoom meeting, ya, Revival Total Ministry ini, ya, discipleship ini, ternyata hari ini membahas tentang kesembuhan luka batin atau pemulihan bejana hati. Kebetulan hatiku sedang retak. Kebetulan hatiku sedang hancur. Tuhan, Engkau lihat keadaan hatiku malam hari ini. Aku datang kepadamu Tuhan. Sembuhkan aku, pulihkan aku, sehingga bejana di dalam hatiku ini nanti menjadi utuh kembali, dan kami siap untuk menjadi pohon terbantin kebenaran untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Amin. Nah, saudara, pemulihan dimulai dengan penerimaan bagi mereka yang mau dipulihkan. Orang berdosa yang terbuang dari hadiratku, kata Allah Bapa, yang mau menerima pengampunanku, ku terima kembali menjadi anakku. Ya, saudara, kekecewaan, pahit hati itu akan membuat orang undur daripada Tuhan. Ya,
Saya pernah bikin status, kalau Bapak Saudara ada yang di Facebook gitu ya. Nah, saya bilang, jangan sampai hubunganmu dengan Tuhan ya dirusak karena seseorang yang mengecewakan Anda. Betul nggak ya? Jangan sampai hubunganmu dengan Tuhan itu dirusak oleh perbuatan orang-orang yang mengecewakan Anda. Jangan sampai seperti itu. Nah, saudara, hati yang kecewa, hati yang terluka, cenderung jauh dari Tuhan, ya, lari dari Tuhan, lalu ditangkap sama iblis, terus sama iblis diintimidasi, luka kan kamu, ya, kecewalah kamu, ya, lalu cenderung menyalahkan orang lain, lalu menempatkan diri sebagai korban dari sebuah keadaan atau sebuah peristiwa, ya. Lalu minta dikasihani, tolong lihatlah aku, bila aku. Jadi kalau ketemu orang itu selalu pembicaraannya itu nadanya adalah minta pembelaan atau pembenaran. Aku nggak salah loh. Yang salah itu dia. Dia itu kurang ajar banget tahu, gitu ya. Sehingga aku luka tahu. Nah, saudara. Siapa yang pernah ngalami seperti itu? Atau mungkin hari ini Anda ngalami seperti itu. Anda merasa menjadi korban, ya, bagi dengan apa atas sebuah peristiwa lingkungan Anda atau orang-orang di sekitar Anda. Nah, saudara, kalau Anda dekat dengan Tuhan, Tuhan tak pernah menolak siapapun, ya. Tuhan selalu menerima, ya. Contoh, anak terhilang, si bungsu yang sudah terhilang dan sudah hancur di dunia itu. Ketika dia balik kepada bapaknya, bapaknya nggak tolak tuh. Walaupun dia bau babi, betul nggak? Walaupun sudah jatuh miskin dan sebagainya, dunia menolak dia. Tapi bapak itu menerima dia. Ketika diterima oleh bapak itu, apa yang terjadi? Pertama, pengampunan diberikan. Amin. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Dan yang dilupakan pelanggarannya. Itu sikapnya Bapak. Kalau dia mengampuni Anda, dia melupakan semua apa yang pernah Anda lakukan, kesalahan-kesalahan Anda di masa lampau. Sehingga dua hal ini seperti ya yang dilakukan oleh Allah dalam penerimaan ini, seperti sebuah mata uang itu yang ada dua sisi itu, mengampuni dan melupakan. Sehingga di tangan Allah, sekarang Anda menjadi ciptaan baru. Manusia baru. Nggak ada lagi alasan Allah untuk membicarakan tentang kejadian peristiwa-peristiwa yang pernah Anda alami sebelumnya. Sebelum diampuni itu. Dia melihat Anda baru tumbuh di hadapan Allah. Dan sama Allah terus ditumbuhkan. Ditumbuhkan. Ya. Nah, itulah yang disebut ciptaan baru di dalam Allah itu. Nah, saudara, malam hari ini, mari saudara ya, terima pemulihan dari Tuhan. Biarkan dia ya, menerima Anda dan memulihkan Anda. Nah, saudara, orang berdosa yang terbuang dari hadiratnya, ya, yang mau menerima pengampunannya, akan diterima oleh Allah Bapa. Dan sekarang dia akan dijadikan lagi sebagai anaknya. Namun, saudara, namanya proses kesembuhan batin itu adalah proses terus-menerus. Yang dilakukan, yang harus dilakukan di muka bumi, bahkan akan terus berlangsung sampai di surga. Jadi ketika Anda sudah balik kepada Tuhan, Allah sudah mulai memulihkan ya dengan cara melupakan, mengampuninya. Tapi saudara, ini berlaku terus ya secara kontinu. Terus setiap hari dipulihkan ya, semakin dipulihkan, semakin dipulihkan, semakin dipulihkan, semakin dipulihkan, semakin dipulihkan. Sampai kapan? Terus saudara berjalan. Ya. Ketika Anda luka, sembuhkan lagi. Ketika Anda luka, sembuhkan lagi. Itu yang dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan kita ini loh.
Ya. Nah, Saudara, Allah ingin nanti kelak bila ya Bapak ini menghimpun semua orang dari seluruh penjuru dunia. Setiap orang pasti memiliki luka-luka di dalam batin mereka semua. Ada yang telah tersembuhkan dalam masa hidup mereka, ada juga yang masih membawa luka mereka sampai mati. Saudara tahu ya, ada orang yang tidak bisa mengampuni sampai mati. Anda pernah lihat nggak? Ada contoh nggak? Itu luka dibawa mati loh. Saya pernah membimbing satu orang. Dia akhirnya divonis dokter karena kena cancer. Dan langsung stadium 4. Karena dia iseng-iseng pergi ke Singapura, ya, lalu dia check up ceritanya. Ketika dia check up, dia langsung dikatakan, ya, divonis kena cancer stadium 4. Pulang kaget dia, ya, dirawat di Graha Medica itu berapa bulan, lalu dirawat di rumah. Lah, Saudara, ketika ya saya tahu itu, lalu saya datengin mereka, orang itu. Lalu saya bilang, Bu, dari kemarin sebelum Ibu ke Singapura, Ibu kan pernah curhat nih, masalah kekecewaan di dalam hati Ibu. Ya, ternyata dia kecewa dengan suaminya. Ya, ketika masa susah, dia ditinggal oleh suaminya. Ya, suaminya menikah lagi. Sampai akhirnya dia sukses, Saudara, ya. Ketika dia sukses, suaminya bangkrut. Suaminya itu telepon, mau balikan, tapi dia nggak mau, ya gitu ya. Dia nggak mau. Lah, ya, masa gitu macam gitu. Saya sudah sarankan harus terbuka seperti Tuhan, nggak bisa Pak. Luka sekali ini macam gitu. Kok enak, gitu. Setelah saya sukses dia balik, waktu saya menderita dia pergi seperti itu. Nggak bisa. Saya sudah bilang, Bu, gitu. Istri itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi penolong bagi suami. Betul nggak? Tolonglah dia. Gitu ya. Tolonglah dia. Gitu. Nggak bisa. Akhirnya tervonis kanker itu, lalu dia pulang. Saya masih lanjutkan itu. Saya bilang, dalam keadaan seperti ini, coba kalau mau pengen dapat mujizat, buka hati, ampuni suamimu. Kalau sudah siap, terima suamimu. Ya. Enggak. Setiap saya menengok, besuk, saya doain gitu ya. Saya selalu ngomong seperti itu, ya. Kadang-kadang saya pergi datang ke tempat ibu ini sama Ibu Bea itu loh, Ibu Beatrice itu ya. Di sini ada orangnya. Ya. Tidak gitu ya. Sampai detik terakhir pun saya masih mengingatkan. Ya. Tapi dia terus berpaling. Enggak mau. Terus hari itu hari Sabtu, saya jam 2-an, jam 3 itu masih di rumah orang itu. Pada sore jam 5 itu ada seminar di Bulungan. Pak Andreas di sana ya. Saya harus memimpin acaranya. Saya buru-buru ya pergi langsung ke Bulungan sana untuk memimpin acara itu. Di tengah-tengah memimpin acara Ibu Bea ini WA saya, Pak, dah meninggal. Wah, Saudara, saya nggak sanggup, nggak mampu membujuk dia untuk dia lepas dari kekecewaan itu. Jadi kecewanya dibawa pulang ya, dibawa sampai mati. Ini contoh saja, Saudara. Ya, masih banyak contoh lain. Bukan hanya ibu ini tok. Ini salah satu contoh saja. Dan saya percaya yang lainnya pun masih seperti itu. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu ya. Nanti Saudara, ketika Bapak itu mengumpulkan semua anak-anaknya, ternyata di surga nanti masih ada juga orang-orang yang membawa kekecewaannya. Masuk surga, tapi masih kecewa. Nah, orang mungkin nggak bisa terima dengan pendapat saya seperti ini. Tapi kalau mereka nggak bisa terima bahwa di surga itu masih ada yang sakit dan kecewa, buat apa di situ ada pohon namanya pohon kehidupan, bukan? Buahnya dimakan untuk pertumbuhan,
Daunnya untuk menyembuhkan. Betul? Lah, kan di alam roh, di surga kan nggak punya tubuh. Tubuh fisik ini kan nggak ada kan? Berarti sakit apa yang disembuhkan di sana? Sakit jiwanya, kekecewaan. Itu termasuk ada yang di dalam jiwa yang sakit, yang dibawa oleh orang sampai mati dan ketemu dengan Tuhan di sana itu. Nah, saudara, memang ya, pertumbuhan, kesembuhan itu nanti bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Kalau orang berpikir, saya sembuhnya di surga aja deh. Nanti makan daun dari pohon kehidupan. Anda rugi. Anda tak bisa, tak mampu memancarkan air hidup. Kenapa? Bejanamu retak. Ya, bejanamu retak. Ya, ayo mulai ya. Yang penuh luka, yang sakit hati, yang kecewa malam hari ini, Anda harus ambil sikap. Aku tidak mau kecewa. Aku mau ampuni orang yang membuat aku kecewa. Tidak harus menunggu orang itu minta maaf kepada Anda. Anda yang sadar, yang mau sembuh, yang mau pulih, harus bertindak lebih dahulu. Amin. Ya, bertindak lebih dahulu. Jangan Anda terus beralasan, Pak, dia kan belum minta maaf. Biarin. Dia nggak mau minta maaf, itu bukan urusanmu. Kalau Anda mau sembuh, tidak terus menjadi korban, Anda yang memaafkan dia. Dia yang pernah melukai Anda itu, telepon dia, ajak makan kue tiaw. Amin. Di Paris nggak ada kue tiaw. Nah, jadi ajak makan apa? Terserah aja lah. Nah, artinya apa? Anda yang mengusahakan berdamai dengan orang itu. Tujuannya supaya Anda nggak jadi korban, Anda nggak jadi luka. Amin. Bejanamu nanti akan sembuh. Amin. Bisa dikerjakan? Bisa dilakukan? Oh Pak, berat sekali itu. Ya, mana mungkin, mana tahan, mana bisa. Saya katakan, Anda anak Allah. Anda bisa. Amin. Yang mau sembuh harus memulai dari diri Anda. Ada hukumnya ya, Galatia 6 ayat 1. Ya. Jadi yang rohani, itu enggak ya, harus membimbing yang kurang rohani kan? Bukan yang salah atau yang benar. Bukan itu. Kalau orang dunia bilang, yang salah dan yang benar gitu ya. Bukan. Yang rohani, yang sadar. Kalau Anda sadar, Anda rohani, Anda mau sembuh, Anda yang memulai walaupun Anda tidak salah sekalipun. Tujuannya apa? Supaya kekecewaan, ya, kepedihan, luka di dalam batin Anda itu cepat tersembuhkan. Ya. Ayo coba nanti. Kalau Anda sudah mulai melakukan hal itu, nanti sebentar lagi Anda akan telepon saya. Pak Gideon, puji Tuhan, firman-Nya saya lakukan, mujizat terjadi. Amin. Pasti terjadi. Coba lakukan. Gak banyak orang yang mau nurutin nasihat ini. Contohnya salah satu murid saya itu tadi loh. Saya bimbing. Saya datengin terus. Supaya saya bujuk, supaya dia bisa mengampuni. Mau mengampuni. Sampai akhirnya dia mati. Gak mau mengampuni. Ya. Nah, memang masih ada kesempatan dong. Dia ketemu Tuhan. Di sana ada pohon kehidupan. Ruginya apa? Selama hidup di bumi, dia nggak menjadi berkat, bukan? Bejananya bocor. Omongannya apa? Aduh, aku sakit. Jadi setiap kali ketemu, dia tuh hanya mengeluh tentang dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa ketemu dengan orang lalu menguatkan orang lain? Nggak bisa, bukan? Kenapa? Nah, dia merasa dirinya luka ada di situ. Nah, saudara, sekarang lanjut ya. Apa yang dikatakan oleh Allah Bapa di sini. Nah, mereka yang paling banyak luka, nah diperhatikan,
dalam batinnya selama hidupnya di dunia, justru merekalah yang akan lebih ditinggikan. Hah, aneh ya? Mereka yang paling banyak luka dalam batinnya selama hidupnya di dunia, justru merekalah yang akan lebih ditinggikan. Tahukah? Dan mengapa? Nah, saudara, kok bisa mereka yang paling banyak lukanya di dunia ini, justru mereka yang akan lebih ditinggikan. Kenapa bisa seperti itu? Ya, Allah Bapa memberitahu kepada kita semuanya malam hari ini. Ya, alasannya adalah engkau mengerti bahwa mereka yang sudah amat dalam terbelenggu dengan sistem dunia, ketika ditarik keluar dari sistem itu, mereka akan mengalami luka-luka yang amat dalam dan amat sakit. Berbeda dengan mereka yang dari mula mendekat kepadaku, yakni orang-orang yang dari semula telah menyadari bahwa dunia ini bukan tempat kekal untuk mereka tinggal. Ketika mereka ditarik keluar dari sistem dunia, hati mereka tidak terlampau luka seperti yang pertama. Namun mereka yang terluka memiliki hikmat yang lebih banyak dibandingkan dengan yang sedikit lukanya. Ya, nah saudara, mereka yang sudah terlanjur terluka, mereka akan memiliki hikmat lebih banyak daripada mereka yang tak pernah terluka di muka bumi ini. Sehingga, ya, mereka-mereka yang pernah terluka ini biasanya, ya, mereka akan lebih dapat memahami luka-luka batin orang lain dibanding dengan yang sedikit lukanya. Roh pengertian atau spirit of understanding akan lebih banyak bekerja dalam diri orang itu daripada yang kedua. Ya, contoh saja, kalau Anda pernah sakit hati, Anda pernah kecewa, Anda pernah marah, gitu ya, lalu Anda disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Nanti ketika Anda melihat ada orang yang terluka, sakit hati, kecewa dan sebagainya itu, Anda punya punya hati untuk menasihati atau menolong orang tersebut. Kenapa? Karena Anda tahu rasanya terluka itu seperti apa. Bejana yang pecah itu seperti apa. Dan ketika Anda telah disembuhkan oleh Tuhan, Anda punya keinginan, kalau Tuhan tolong saya mau orang yang sedang mengalami seperti apa yang pernah saya alami itu, dia harus berjumpa dengan Tuhan. Kapan aku bisa bawa orang ini kepada Tuhan supaya disembuhkan sama seperti saya yang dulu terluka, kecewa dan sebagainya, lalu saya dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan sehingga mengalami pemulihan. Amin. Pemulihan. Nah, saudara, jadi orang pertama ini, yaitu orang yang pernah mengalami luka ini, dia punya pengalaman hidup. Betul nggak ya? Dia punya pengalaman hidup di situ. Nah, saudara, untuk orang yang kedua, yaitu orang-orang yang nggak pernah terluka, Bapak katakan, sebaliknya orang macam kedua itu memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertumbuh dalam hikmat atau spirit of wisdom. Sebenarnya, namun belum tentu ia meminta hikmat itu karena keadaannya membuat ia tak merasa memerlukannya. Orang-orang yang tak pernah mengalami luka batin atau kecewa, dia nggak butuh kan, nggak merasa butuh. Jadi kalau melihat orang itu ya sudahlah, biasa aja gitu loh. Padahal sebenarnya orang yang kedua itu punya kesempatan untuk bertumbuh dalam hikmat. Ya, Roh Kudus memberikan hikmat untuk menolong semua orang itu. Jadi, untuk menjadi pelayan yang menyembuhkan orang lain, Anda nggak harus mengalami lebih dahulu, kan? Nggak harus.
Tapi kalau Anda pernah, ya nggak apa-apa. Pengalaman Anda itu juga menjadi sebuah kesaksian hidup bagaimana Allah sanggup memulihkan Anda dan Anda membawa orang-orang yang pernah mengalami seperti yang sedang mengalami seperti apa yang Anda alami itu, sekarang dia juga boleh mengalami kesembuhan itu. Coba lihat apa yang dikatakan Daud dalam Mazmur pasal 42. Ayat 8. Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu menggulung melingkupi aku. Ya, nah saudara, sebenarnya ayat ini ya berkata tentang satu pergumulan yang pernah terjadi di dalam kehidupannya. Anda tahu kehidupan Daud. Daud itu setiap hari dia mengalami banyak persoalan, bukan? Banyak ancaman, baik dari binatang-binatang, dari musuh-musuhnya dan sebagainya. Dia pernah ya dikejar-kejar oleh anaknya sendiri sampai dia pura-pura gila. Itu ya. Itu luka sekali, Saudara. Sudah diangkat jadi menantunya Saul gitu loh. Malah dia mau dibunuh juga sama mertuanya. Hidupnya seperti gitu ya. Banyak pergumulan yang terjadi di dalam hidupnya itu. Tapi saudara, Anda lihat, Daud itu di masa tuanya, kalau Anda perhatikan, dia menjadi orang tua yang punya hikmat luar biasa. Yang bisa menasihati anak-anaknya. Supaya apa? Pengalaman pahit yang dia terima selama di dunia ini menjadi pembelajaran bagi dia. Lalu bisa diajarkan kepada orang-orang lain itu. Ya. Nah, Saudara, Mazmur 51 ayat 19. Daud berkata, korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Amin. Jadi saudara, apapun keadaanmu hari-hari ini, mungkin Anda mengalami yang namanya jiwa hancur. Mungkin Anda mengalami namanya hati yang patah. Atau mungkin Anda sedang mengalami remuk di dalam hatimu itu. Ketika Anda datang kepada Tuhan, Dia tidak akan mengejek Anda. Dia tidak akan meledek Anda. Tapi ya, Dia berkata, korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Amin. Dia tahu Anda hancur. Dia tahu Anda sedang patah. Dia tahu Anda sedang remuk. Nah, dia datang, dia ulurkan tangannya. Dia akan rehab Anda kembali. Dia pulihkan lagi dalam kehidupan kita. Amin. Jadi saudara, program tentang penggantian atau pemulihan hati ini harus cepat terjadi di dalam kehidupan kita supaya kita bisa memancarkan aliran air yang hidup. Amin. Nah, saudara, lanjutnya kita akan bicara tentang proses penggantian hati. Ya, Bapak berkata, aku ingin engkau memulai penyembuhan batin macam begini untuk memperbaharui hati manusia agar diganti dengan hati yang baru. Ya, dengan hati yang baru. Jadi ini ide gagasannya daripada Allah Bapa. Ya, Bapak ingin kita semuanya memulai penyembuhan batin macam begini. Tujuannya adalah untuk memperbarui hati setiap manusia dan agar diganti dengan hati yang baru. Pertanyaannya, apakah seseorang yang terluka harus disembuhkan dahulu, baru diganti dengan yang baru? Saudara, pertanyaannya, apakah seseorang yang terluka harus disembuhkan dahulu, baru diganti dengan yang baru? Ternyata Bapak menjawab di sini, ya, tidak perlu bertahap-tahap seperti itu. Tetapi kesembuhan batin yang kulakukan adalah sekaligus merupakan proses penggantian hati yang lama dengan hati yang baru. Ya,
Jadi Tuhan tidak menyembuhkan, tapi mengganti hati Anda dengan hati yang baru. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Walaupun mungkin Anda berdoa, Tuhan sembuhkan hati saya, pulihkan jiwa saya. Apa yang dilakukan oleh Allah? Dia tidak menyembuhkan, tapi dia mengganti hatimu. Karena hati lamamu itu cenderung untuk rusak kembali. Ya, kenapa? Karena hati yang lama ini sudah mewarisi roh pemberontakan dari Adam dan Hawa. Ya, disembuhkan nanti luka lagi, ya, dipulihkan nanti rusak lagi, seperti itu. Capek deh, ya, ngurusin orang-orang yang begitu gitu ya. Nah, makanya Bapak ambil sikap. Semua hati yang rusak, hati yang patah, hati yang remuk ini dibawa ke bengkelnya Allah ini, langsung spare part-nya dicopot yang lama itu, diganti sama spare part yang baru. Diberi hati yang baru. Nah, hati yang baru itu beda dengan hati lamamu yang gampang rusak, yang gampang pecah, yang gampang patah. Hati yang baru itu dibawa oleh benih ilahi yang kuberikan di dalam hati orang yang percaya. Jadi, hati yang baru itu harus sudah ada terlebih dahulu di dalam orang yang akan disembuhkan batinnya. Sehingga kesembuhan batin itu adalah seperti proses mengupas kulit yang menutupi hati baru untuk memunculkannya keluar. Ya, jadi saudara, hati yang lamanya digeser. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang ada benih. Betul? Benih itu tujuannya apa? Kemarin dalam Rednas, ya, saya membahas tentang benih yang mati. Betul? Sebuah pergerakan harus terjadi, tapi harus ada benihnya. Ada yang memulai dan ada yang mengerjakannya. Nah, tentang hati yang baru, sama. Mengharapkan ya untuk bertumbuh menjadi lebih baik dari hati yang lama. Allah Bapa itu bilang apa? Enggak mungkin. Betul enggak ya? Karena hati lama itu sudah terseret mengandung unsur dosa, roh pemberontakan itu. Dipelihara kayak apapun, dijaga kayak apapun juga, nanti ujung-ujungnya jatuh lagi. Tapi kalau diberi hati yang baru, dengan diberi benih yang baru itu, benih yang baru itulah yang memampukan Anda nantinya tidak akan bisa kecewa lagi. Benih yang baru itu yang memampukan Anda tidak akan bisa patah hati lagi. Amin. Benih yang baru itu yang akan membuat Anda mampu untuk tidak remuk lagi. Alkitab mengatakan, ya, benih ilahi itu membuat orang tidak dapat berbuat dosa lagi. Amin. Gak akan terulang. Peristiwa-peristiwa yang pernah Anda alami, yang pernah melukai di dalam hidup Anda, yang membuat Anda luka itu, nanti nggak akan terjadi. Mungkin orang-orangnya sekitar Anda yang melukai, yang nyinyir dengan Anda itu masih berkeliaran di sekitar Anda. Tapi karena hatimu baru, Anda punya hatinya Yesus yang baru itu, walaupun Anda dihina, walaupun Anda dilecehkan, walaupun Anda diolok-olok sekalipun, Anda tak akan pernah terluka. Amin. Kenapa? Sekarang hatimu bukan hati daging. Hatimu adalah hati roh. Hatinya Yesus. Amin. Nah, coba Anda lihat. Kalau orang punya hati seperti Yesus, 3,5 tahun khususnya, Yesus itu ada di muka bumi, apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Disalahkan orang, gitu, dicurigai, difitnah, dijebak, ya. Tapi apakah Yesus mengakhiri waktu dia di kayu salib sambil ngedumel-ngomel? Enggak.
Betul nggak itu? Dengan enteng dia bisa berkata, Bapak, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu menunjukkan Yesus nggak kecewa. Yesus nggak patah hati. Yesus nggak remuk. Walaupun dikelilingi dengan orang-orang yang sangat jahat dengan dia. Dijahati kayak apapun. Itu kualitas daripada hati yang baru. Hatinya Yesus itu kalau menjadi bagian Anda. Saya percaya, saudara. Anda akan punya hidup seperti Yesus. Kalau Yesus berkata, Bapak ampunilah dia. Artinya dia sudah mengampuni orang itu, bukan? Ya, beda, saudara. Kalau dia belum bisa mengampuni, pasti doanya begini. Bapak tolong, berikan aku kekuatan supaya aku bisa mengampuni dia. Betul? Kan Yesus bilang, ampunilah mereka Bapak. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus memaklumi, Yesus menyadari semua apa yang dikerjakan orang itu. Ya, tapi dia nggak luka. Dia tidak kecewa, ada di situ. Kenapa Yesus nggak kecewa? Karena dia punya hati. Betul? Hati yang sejenis dengan hati baru yang diberikan oleh Allah kepada Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu kualitasnya. Coba sekarang pegang dadakmu. Ya, kira-kira hati apa yang ada di dalamnya? Hati daging atau hati Yesus? Siapa yang sudah merasa ada hati Yesus di sini? Dan hati lamamu disingkirkan. Nah, nanti Anda lihat nih. Kalau hatinya Yesus nggak pernah kecewa. Amin. Hatinya Yesus nggak pernah patah. Hatinya Yesus nggak pernah tersinggung. Ya, ketika Anda berani mendeklarasikan, sekarang hatiku adalah hati yang baru. Nanti orang yang menghina Anda, yang akan mengganggu hidup Anda itu akan bertambah banyak, saudara. Untuk membuktikan tujuannya supaya benar-benar enggak kualitasnya seperti hatinya Yesus. Amin. Pak, setelah saya doa begini, kenapa banyak orang lebih jahat lagi sama saya? Memang mekanismenya seperti itu, betul? Coba saudara, kalau Anda berdoa, Tuhan berikan aku roh kesabaran. Amin. Habis Anda amin apa? Diuji, sabar atau enggak, betul enggak? Yang datang bukan orang kasih kue tiaw Anda, betul enggak? Orang apa? Ngelabrak Anda. Salah paham dengan Anda, gitu ya. Nah, di situ untuk menguji kesabaran Anda. Amin. Nah, hati yang baru kau berikan. Kita suka nyanyi lagi itu ya. Nah, terima dengan iman, lalu sadari setiap hari. Tuhan terima kasih. Engkau sudah mengganti hatiku dengan hatinya Yesus. Sehingga hatiku bukan hati daging lagi, tapi sekarang hatiku adalah hati yang baru tersebut. Nah, saudara, bagi mereka yang mengerti tentang proses pecah kulit ini, seharusnya mereka bersuka cita bila mereka mengalami proses penghancuran atau brokenness seperti ini. Penyembuhan batin macam ini adalah proses pembaruan hati. Amin. Banyak orang takut, banyak orang kadang-kadang itu protes ketika brokenness, sesuatu yang menghancurkan hidup Anda itu terjadi dalam hidup Anda. Tuhan, aku semakin mengasihi Engkau. Kenapa brokenness ini terjadi lagi dalam hidupku ini? Nah, saudara, tapi kalau Anda tahu, ini adalah proses, namanya proses pecah kulit, ya harus ditumbuk, betul nggak ya? Nah, coba Bapak Saudara, kalau Pak Taning itu ya, sekarang kan sudah ada penggilingan padi atau slab itu ya. Loh, dulu sebelum ada itu apa yang dilakukan? Setelah panen gitu ya, lalu bulir-bulir padi itu supaya bisa dimakan jadi beras dan jadi nasi, apa yang dilakukan? Harus dikupas kulitnya, betul? Nah, ngupas kulit padinya bagaimana?
masukin ke apa namanya itu? Apa ya namanya itu? Aku kok lupa. Apa ya itu? Ya. Nah, kalau yang kecil kan namanya lumpang gitu ya. Lumpang kan namanya ya. Itu lumpang ya. Nah, lumpang ya. Nah, yang nggak ngerti nanti tanya yang lainnya. Kok Pak Gideon bilang lumpang itu apa ya? Nah, lumpang itu nanti ditumbuk pakai alu namanya. Ya, itu kayu yang panjang itu. Duk 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 duk. Wis, itu butir-butir padi itu kalau bisa ngomong, kira-kira bunyinya apa? Sakit tahu, ya. Tapi ketika dia sudah mengalami kupas kulit nanti ya, harganya lebih mahal daripada sebelum dikupas, bukan? Ya, jadi beras gitu. Semakin dia dibersihkan kulitnya sampai bersih, nggak ada satu atau satu titik kulit pun di beras itu, berasnya putih, pulen gitu ya. Nah, harganya pasti lebih mahal daripada yang masih campur kulit. Nah, saudara, untuk jadi beras yang indah dan dapat menjadi berguna untuk dimakan jadi nasi itu, dia harus mengalami namanya proses pecah kulit. Amin. Nah, kulit Anda apa nih? Kulit itu bicara tentang keinginanmu. Betul? Nah, ketika Anda sudah dibuang keinginanmu, hanya tersisa satu. Namanya beras itu. Beras itulah yang disebut kehendak Tuhan atau kemauan Tuhan di dalam hidup Anda. Amin. Semakin hari, Bapak Saudara, nanti Anda tidak akan berani menyanyi lagu-lagu yang kelihatannya itu idealis gitu ya. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia. Dia ngerok sedikit. Nah, ketika Anda bilang gitu, jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, menurut apa? Seturut perintahmu, seturut jalanmu. Ayo. Enak nyanyi lagu itu ya. Jadikan aku indah. Bagaimana Anda bisa dijadikan indah? Tuhan kadang-kadang mengizinkan. Anda masuk namanya pecah kulit. Amin. Pecah kulit. Enak enggak? Enggak enak. Tapi setelah pecah hauja, enak tenan. Ya. Nah, indah. Amin. Berguna. Nah, saudara, penyembuhan seperti ini, ya, penyembuhan batin macam ini adalah proses pembaruan hati. Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ternyata hati yang lama itu adalah hati yang keras. Apa itu keras? Auban, bandel, dablek. Dengar ya? Nah, bahasa roh mana lagi? Itu keras namanya. Ya, kalau Anda ada orang nggak mau nurut, Anda berkata apa? Bilang apa terhadap orang itu? Orang kok keras hatinya, betul ya? Nah, hati yang baru cirinya beda. Hati yang baru itu adalah hati yang lembut. Amin. Bukan hati yang keras. Hati yang taat. Hati yang mau nurut. Itu hati yang baru. Ketika Tuhan bicara, jawabannya cuma satu. Sendiko dawuh. Yes, Lord. Benar Tuhan. Itu ya. Nah, cuma satu. Enggak ada tapi. You know? Apalagi tapi-tapian. Enggak ada. Itu mbok-mbok tuh. Tapi-tapian. You know? Nah. Ya. Cuma satu kata. Yes, Lord. Benar tuh Tuhan. Tapi kalau nggak mampu gimana? Dia yang memerintah.
Dia yang menyuruh Anda. Dia yang akan memberi kekuatan dan kemampuannya. Amin. Nah, yang penting Anda merespon. Dan sikap seperti ini hanya bisa dilakukan kalau Anda mengalami pergantian hati. Hati yang baru. Amin. Nah, saudara, jadi bagaimana proses ini dikerjakan dalam pelayanan kesembuhan batin? Nah, prosesnya bagaimana? Pertama, orang itu tentu harus dibimbing untuk mengalami kelahiran baru dan menerima hati yang baru sebagai calon pengganti hati yang lama. Dengan cara mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya. Berapa kali saya melayani konseling orang. Saya kadang-kadang mengajak orang itu, walaupun dia sudah menjadi orang Kristen lama sekali, bahkan aktivis gereja, aktif dalam pelayanan. Saya berkata, Bu, nggak ada salahnya. Yuk kita undang Tuhan Yesus sekali lagi. Kenapa, saudara? Konselingin orang yang pakai hati lama itu sulit untuk berubah. Tapi kalau Anda ubah hatinya dulu, Anda ganti hatinya dulu, nanti semua apa yang Tuhan mau lakukan kepada orang itu, melalui mulut Anda menasihati orang itu dengan gampang untuk melakukannya. Betul? Siapa yang pernah menasihati orang, konselingin orang gitu ya, berkali-kali dan gitu, nggak pernah berubah begitu. Nah, sekarang tahu triknya ya. Jangan-jangan orang itu hatinya masih hati yang lama. Hati yang lama itu bantahin terus karena hatinya keras. Tapi hati yang baru itu lebih gampang merespon. Ya. Nah, kalau sudah mengundang Tuhan Yesus tetap nggak bisa gini-gini, kadang-kadang saya tambah satu lagi, ya, perlu baptis ulang. Itu artinya apa? Dia sudah terikat dengan dunia. Cara melepaskan dia dari ikatan dunia ini dengan baptis. Ya, deklarasi. Aku mau ikut Tuhan, meninggalkan dunia ini. Nah, kadang-kadang saya lakukan itu. Enggak semua orang harus dibaptis ulang, enggak. Itu hanya untuk menolong. Ya, sudah dilahirbarukan, tapi enggak bisa berubah. Dia masih terikat dengan dunia ini, baptis ulang aja. Ya. Nah, baptis ulang ini bukan berarti menyaingi gereja yang telah membaptis dulu, enggak. Ini hanya trik, cara untuk menolong orang itu supaya dia berubah. Amin. Ya. Nah, ngerti ya, Saudara? Nah, caranya seperti itu, ya. Nah, sekarang tadi yang pertama ya. Yang kedua sekarang. Oke. Nah, yang kedua, orang itu harus dibimbing untuk merelakan hati yang sudah luka atau hancur itu untuk dicabut keluar. Sama sekali dan diganti dengan hati yang baru. Yakni hati milik manusia baru, benih ilahi, yakni benih Yesus Kristus yang diundang di dalam hatinya. Amin. Jadi langkah yang pertama tadi, orang itu dibimbing dulu ke kelahiran baru. Ya. Yang kedua, sekarang dia kan sudah menerima hati yang baru. Hati yang lamanya harus direlakan. Ya. Untuk apa? Dicabut keluar. Amin. Jadi ayatnya tadi, kalau Anda membaca di dalam Yeskiel, ya, coba Anda lihat ayat ini. Nah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Di sini tidak dikatakan, kamu akan kuganti dengan hati yang baru. Tidak. Tapi di sini dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Artinya apa? Sebelum dia diberi hati yang baru, dia kan sudah punya hati yang lama, bukan?
Jadi ketika Tuhan memberikan hati yang baru, sekarang dia punya dua hati. Amin. Nah, supaya hati yang baru itu aktif, caranya adalah hati yang lama itu harus digeser. Amin. Dengan cara orang itu dibimbing untuk merelakan hati yang sudah luka atau hati lama itu untuk dicabut sampai akar-akarnya. Sehingga hati yang baru, manusia baru benih ilahi Yesus itu akan bisa bereaksi dalam dirinya. Ya. Nah, yang ketiga, lalu berdoalah, ya, meminta Roh Kudus menyingkirkan hati lama itu yang berisi motivasi-motivasi yang salah, berikut semua keinginannya dan segala rasa sakit di dalamnya. Jadi ada 3 langkah yang dilakukan. Yang pertama dilahirbarukan, yang kedua orang itu diajak kerelaanmu untuk menyingkirkan hati yang lama itu. Nah, saudara, hati lamanya sudah disingkirkan. Tapi semua peristiwa roh-roh yang pernah terjadi karena adanya hati lama itu, yang diproduksi oleh hati yang lama itu kan masih melekat di dalam diri orang itu. Makanya masuk pada langkah yang ketiga. Berdoa minta Roh Kudus untuk menyapu habis semua roh-roh yang pernah dimunculkan, ditimbulkan oleh hati yang lama tersebut. Ya, nah, saudara, 3 langkah itu coba nanti lakukan untuk diri Anda sendiri lebih dahulu, lalu Anda boleh melayani orang lain. Bila hal itu dilakukan dan orang itu mengalami kelepasan dan kesembuhan di dalam batinnya, maka hatinya lega, maka hatinya ringan, enteng. Tetapi kemungkinan sekali tubuhnya masih akan mengalami kesakitan yang sangat. Mengapa? Nah, saudara, perhatikan ya. Kadang-kadang ada orang yang dilayanin gitu, nanti tengking minta Roh Kudus mencuci dengan air hidup dan sebagainya. Nah, nanti kalau kita tanya, gimana rasanya? Iya Pak, lega. Iya Pak, enteng. Itu sama jawaban sering begitu ya. Lega, enteng, dan sebagainya. Nah, saudara, tapi ya, itu tidak mengubah tubuhnya. Kadang-kadang hanya di bagian perasaannya enteng saja itu ya. Nah, itu menimbulkan pertanyaan, mengapa bisa seperti itu? Nah, itu bukti bahwa secara roh ia sudah dimerdekakan, tapi tubuh dagingnya masih mengikuti hukum daging. Kenapa dia bisa enteng itu? Secara roh dia sudah dimerdekakan. Tapi tubuh dagingnya itu lebih mengikuti hukum-hukum daging. Yang Tuhan Yesus pernah katakan, roh itu penurut, daging itu lemah itu loh. Ya. Jadi rohnya sudah merdeka, dagingnya ketinggalan belum di situ. Nah, ia masih meneruskan hukum daging bahwa kalau disakiti hati maka tubuh harus ikut menderita, ya. Nah, ini hukum dagingnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana halnya bila seseorang belum memiliki hati yang baru? Proses kehancuran hati itu merupakan proses yang dapat membunuh orang itu, bukan Bapak? Nah, ini penulis ya bertanya kepada Bapak. Adanya sebuah proses brokenness itu ya, itu dapat membunuh orang itu ya. Jawaban Bapak begini. Itu benar. Mereka yang belum menerima benih ilahi, maka luka batin itu akan menjadi sarana yang membunuh dia. Pengharapan dan keinginan hati mereka adalah hal yang amat penting bagi orang duniawi semacam itu. Bila pengharapan mereka lenyap, keinginan untuk mati saja muncul. Dan itu menjadi akhir dari hidupnya. Ya. Jadi orang-orang yang belum punya hati yang baru itu, selalu kalau terjadi masalah sudah nggak kuat, ya sudah, ya cari tali seperti ini itu. Pengen mati. Namun bagi mereka yang telah dilahirkan baru,
Proses pembaharuan hati melalui luka-luka batin itu justru menjadi titik mulai yang baru dan memberi harapan baru, yakni hidup baru berjalan dengan Roh Kudus. Amin. Saudara, 2 poin kita pelajari malam hari ini. Ya. Nah, tentang hati yang baru, pergantian hati. Tuhan akan memberikan hati yang baru. Anda sekarang harus merelakan hati yang lama itu digeser, dicabut sampai akar-akarnya. Sampai nanti Bapak Saudara akan melihat ada hati yang baru yang tumbuh di dalam diri Anda. Ya, oke. Sampai di sini dulu malam hari ini pelajaran kita. Besok kita akan lanjut. Ya, hati yang baru. Setelah proses, ya. Kenapa diproses? Karena Anda harus menjadi pancaran, tuh. Nah, sekarang nanti setelah proses itu terjadi, ya, Anda alami, nanti akan muncul hati yang baru dengan semua hal-hal yang baru yang akan muncul dari hati yang baru itu. Sehingga betul-betul nanti kita akan menjadi berkat, ya, mengalirkan aliran-aliran yaitu air yang hidup tersebut. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.